Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Dharma Septiangga, kelas D4M7C, NRP 076. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan untuk mencari spek dari steering gear. Untuk perhitungan sendiri saya menggunakan acuan dari PKI Rules volume 2 section 14. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari A. A ini merupakan luas area dari radar. Nah, untuk radar sendiri, jenis yang saya gunakan dalam perhitungan ini ialah radar dengan jenis semi balancer atau semi menggantung. Nah, yang pertama kita mencari nilai dari A. Untuk rumus A sendiri yaitu C1 dikali C2 dikali C3 dikali C4 dikali 1,7,5 dikali L dikali T dibagi 100. Untuk nilai C1 sampai C4 ini didapatkan dari rules. Nah, ini untuk C1 ini merupakan tipe dari kapal yang digunakan. Yang saya gunakan adalah tipe kapal kargo, maka menggunakan nilai 1 ini. Kemudian untuk C2 yaitu tipe dari radar. Tipe radar yang saya gunakan dalam perhitungan ini ialah radar semi balancer atau semi menggantung, maka digunakan nilai 0,9 ini. Selanjutnya yaitu radar profile, saya menggunakan yang angka 1 ini. Kemudian untuk radar arrangement saya gunakan nilai 1 ini. C11, C2 0,9, C3 1, C4 1. Kemudian untuk L ini digunakan yaitu LWL, kemudian T yaitu tinggi syarat kapal, syarat air. Nah, setelah didapatkan nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan sehingga didapatkanlah nilai nilai A sebesar 5,03 meter persegi. Nah, ini merupakan luas area radar yang direncanakan atau yang diperhitungkan. Setelah didapat nilai A, maka kita gambar radar pada AutoCAD dengan luasan yang kurang lebih sama dengan luas area yang direncanakan atau yang diperhitungkan. Nah, ini untuk gambar radar yang telah saya gambar. Nah, untuk luasannya kurang lebih sama dengan yang diperhitungkan. Yang diperhitungannya itu seluas 5,04 meter. Nah, setelah kita menggambar radar sesuai dengan perhitungan luasnya, nah, maka kita berbagian sesuai dengan gambar yang ada di PKI. Ini untuk A1, yang bagian atas ini A1, bagian bawah ini A2. Nah, yang bagian ini merupakan A1A, kemudian yang ini A1F, ini A2A, dan ini A2F. Nah, dibagi seperti ini, seperti yang ada pada rules. Kemudian ini untuk nilai B1 dan B2. Setelah kita dapatkan nilainya, maka kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, untuk A1A luas areanya yaitu sebesar 2,29. Kemudian untuk A1F yaitu sebesar 0,19. Untuk A2A yaitu 1,63. Kemudian untuk A2F yaitu 0,93. Setelah kita dapatkan nilainya, kita masukkan ke sini. Ini B1, kemudian A1F, A2, A2F. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai tersebut, kemudian kita gunakan untuk mencari nilai dari A1 dan A2. Nah, untuk A1 ini rumusnya yaitu A1A ditambah A1F. Nah, A1A ditambah A1F.
didapatkan nilai A1 sebesar 2,48 meter persegi. Untuk yang A2 juga sama rumusnya, A2A ditambah A2F didapatkan nilai 2,56 meter persegi. Nah, A1 dan A2 ini digunakan untuk mencari luas area yang ada di dalam AutoCAD yang kita gambar, yaitu kita dapatkan sebesar 5,04 meter. Ini untuk yang kita gambar di AutoCAD, dan ini untuk 5,03 meter persegi ini untuk yang luas area yang direncanakan atau yang diperhitungkan tadi sebelumnya, atau A. Selanjutnya yaitu mencari radar torsi. Untuk mencari radar torsi, yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu nilai CR1 dan CR2. CR1 ini merupakan CR dikali A1 dibagi A. Kemudian untuk yang CR2 yaitu CR dikali A2 dibagi A. Nah, untuk A1 dan A ini kan sudah diketahui tadi. Untuk A1 2,48 dan untuk A2 2,56. Nah, untuk A nya yaitu kita menggunakan A yang luas area yang dalam perhitungan. Nah, ini 5,03. Nah, untuk CR ini kan belum diketahui. Nah, kita harus menghitung nilai CR terlebih dahulu. Nah, untuk rumus CR sendiri yaitu 132 dikali A dikali V kuadrat dikali K1 dikali K2 dan K3. Nilai K1 sendiri yaitu rumusnya lambda ditambah 2 dibagi 3, didapatkan nilai sebesar 1,15. Untuk K2 ini 1,1 dilihat dari tabel ini, tabel 14,1. Untuk K3 ini merupakan ini koefisien depending on the location of the radar. Kita pilih yang 1. Nah, setelah semua sudah diketahui nilainya, kemudian kita masukkan ke perhitungan, yaitu 132 dikali A dikali V kuadrat dikali K1 kali K2 kali 3 kali K3, sehingga didapatkan nilai untuk CR sebesar 101.891 Newton atau 101,891 kN. Ini untuk nilai CR. Nah, ketika CR dan A1 dan A sudah diketahui, kita masukkan ke rumus CR1 yaitu CR1 yaitu tadi CR dikali A1 dibagi A. Untuk CR1 didapatkan nilai sebesar 50.137 Newton, dan untuk CR2 mendapatkan nilai sebesar 51.754 Newton. Setelah CR1 dan CR2 diketahui, kemudian kita mencari nilai dari QR1 dan QR2. Untuk QR1 rumusnya CR2 dikali R1, dan QR2 yaitu rumusnya CR2 dikali dengan R2. CR1 dan CR2 ini kan tadi sudah diketahui, ini sudah. Nah, kita butuhkan nilai dari R1 dan R2. R1 dan R2 ini rumusnya yaitu C1 dikali dengan alfa dikurangi dengan KB1 atau K1. Untuk R2 yaitu C2 dikali dengan lambda dikali dengan alfa dikurangi dengan K2. Nah, untuk R1 ini didapatkan nilai 0,3 dari CL1 dikali alfa dikurangi dengan K1. Untuk K1 sendiri yaitu didapatkan dari A1F dibagi dengan A1. Untuk R2 juga sama caranya,
rumusnya yaitu C2 dikali dengan alfa dikurangi dengan K2. K2 didapat dari AF2 dibagi dengan A2. Nah, kemudian setelah R1 dan R2 sudah diketahui nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus QR1 dan QR2. Didapatkanlah QR1 sebesar 15.290 Newton meter. Nah, ini rumusnya QR1 dikali R1. Dan untuk QR2 didapatkan nilai sebesar 12.302,27 Newton meter. Didapatkan dari QR2 dikali R2. Kemudian setelah QR1 dan QR2 diketahui, kita mencari nilai dari QR. Nah, rumus dari QR itu QR1 tambah QR2 didapatkan nilai sebesar 27.592,286 Newton meter. Kemudian kita jadikan kilonewton meter, didapatkan nilai sebesar 27,592 kilo dalam satuan kilonewton meter. Setelah didapatkan nilai QR atau nilai dari reda torsi, maka kita selanjutnya kita menghitung diameter radar stop. Rumus dari diameter radar stop sendiri yaitu DT sama dengan 4,2 dikali dengan akar 3 QR dikali KR. Untuk QR tadi kan sudah diketahui ya, QR yaitu radar torsi itu sebesar 27,592 kN meter. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai dari KR terlebih dahulu. Nah, untuk rumus dari KR sendiri ini ada dua. Yang pertama yaitu 235 dibagi RH pangkat 0,75. Yang kedua ada 235 dibagi dengan RH. Nah, untuk yang rumus yang atas ini yang dibagi dengan pangkatkan dengan 0,75 ini, yaitu ketika nilai RH itu lebih besar dari 235. Sedangkan untuk rumus yang kedua atau rumus yang bawah ini, nilai RH itu ketika kurang dari atau sama dengan 235. Untuk RH ini ada rumusnya yaitu 0,7 dikali RM. Untuk RM ini merupakan tensile strength itu dari material. Nah, material yang saya gunakan adalah stainless steel IC 311 dengan tensile strength atau RM sebesar 600 Newton per mm persegi. Setelah RM dapat diketahui yaitu sebesar 600, maka kita dapat menghitung RH yaitu 0,7 dikali dengan RM nya tadi 600, didapatkan nilai sebesar 420 untuk nilai RH. Nah, 420 ini kan lebih besar dari 235, sehingga kita gunakan rumus yang atas ini, yang 235 dibagi RH pangkat 0,75. Kita masukkan ke sini ke perhitungan. 235 dibagi RH nya tadi 420 dipangkatkan dengan 0,75, didapatkan nilai sebesar 0,64694. Kemudian setelah KR diketahui, baru kita bisa menghitung diameter dari radar stop dengan rumus tadi. DT sama dengan 4,2 dikali QR dikali KR pangkat 1/3 atau sama dengan akar 3 QR kali KR. Kemudian dimasukkan angka tadi QR dan angka KR, didapatkanlah nilai sebesar 109,766 mm. Ini untuk nilai diameter radar stop. Nah, nilai ini belum termasuk dikalikan dengan safety factor. Kemudian kita hitung kembali, dikalikan dengan 115%. Nah, 115% ini merupakan safety faktornya.
didapatkan nilai sebesar 126 mm. Nah, ini tadi kan yang dikalikan dengan safety factor, otomatis diameternya kan lebih besar, kan berbeda dengan yang belum dikalikan dengan safety factor. Sehingga untuk yang sudah dikalikan dengan safety factor ini kita hitung kembali untuk rudder torsinya. Kita hitung kembali dengan rumus diameter yang sudah dikalikan dengan safety factor dibagi dengan 4,2 pangkat 3 dibagi dengan KR, sehingga untuk rudder torsinya diketahui dengan nilai 41964,4 Nm. Nah, ini untuk rudder torsi yang didapatkan dari diameter rudder shock yang sudah dikalikan dengan safety factor. Kemudian kita setelah kita dapatkan nilai rudder torsi, kita bisa memilih spek dari steering gear yang ada di katalog. Kemudian didapatkanlah spek dari steering gear untuk torsi dengan 2 silinder. Didapatkan model 7094DL dengan torsi 4341 kg/meter. Untuk perhitungan yang saya dapatkan tadi kan 41964,4 Nm, kemudian dijadikan kilonewton-meter, kemudian dijadikan lagi kilogram-meter, didapatkan nilai sebesar 4279,18. Ini kan mendekati dengan spek yang didapatkan, yaitu sebesar 4341 dengan torsi 2 silinder. Sekian penjelasan mengenai perhitungan untuk menentukan spek dari steering gear. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.